Balik lagi bareng Vince Modified. Nah, sekarang kita kedapatan pasien restorasi baru ya, Vega ZR. Vega ZR ini saya nggak tahu udah dongkrok berapa lama, tapi yang pasti ini rem depannya macet, rem belakangnya macet, bahkan sampai ini aja nggak bisa dilipat. Ya, ini nggak bisa dilipat. Ini juga kontaknya on terus, nggak bisa dikekiriin ya. Ini juga macet ya, nggak bisa ke atas, udah terlalu lama diem, kompresi juga nggak ada. Cuman untungnya bodinya masih bisa dipakai semua ya, jadi kita nggak perlu ganti baru bodinya. Terus ini pelek juga nanti mau diganti, ada pelek racing. Gear set udah pasti ganti ya. Body ini nanti kita cat ulang semua, stiker kita ganti baru ya. Box filternya nggak ada. Nah, kayak gini kondisinya ya. Ini karburator juga macet. Ya, kurang lebih kondisinya begini ya. Ini mau kita bongkarin dulu ya. Mungkin dari luar kondisinya kelihatannya oke-oke aja, tapi sebenarnya ini cukup banyak ya PR-nya gitu. Oke, jadi kita bongkar dulu, nanti kita lanjut lagi. Ini udah di kabel tis gini ya, nggak tahu mungkin tutupnya yang pecah atau bautnya selek nih, tapi yang pasti ini perlu ganti ya. Nah tuh lihat dalamnya udah kayak gitu, jadi saya rasa kalau misalkan kita ganti dalamnya aja kayaknya kurang sip ya. Nanti kita ganti baru aja seset gini ya, jadi dipakainya enak. Kondisi dalamannya setelah bodi kita buka ya, ini nggak terpasang ya. Ini jadi dari bensin langsung dilangsungin ya, dari tangki bensin. Harusnya pakai ginian, mungkin udah rusak, nanti kita ganti aja ya. Kita mau cek tadi ada bensin apa enggak, ternyata tangkinya karatan ya. Nah tuh parah ya. Kita gantiin baru aja ya. Si motornya setelah kita pretelin, kita lihat dalamnya seperti ini kondisinya ya. Jadi saya rasa cukup untuk video proses pembongkarannya. Kondisi motor kurang lebih seperti ini. Nanti mungkin sedikit kita lanjut ke bagian mesin ya, bagian kopling udah, nanti bagian silinder head ya, nanti kita buka. Tadi kan kita selah bunyi ya, dia tek 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 tek. Nah itu nanti kita cek dari mana ya. Nah ini master rem, ini kita ganti aja ya, biar bagus, fungsi normal. Macet dalamannya. Bautnya sih sebenarnya kalau masalah baut ini bisa sih di dibubut ya, dicabut lagi bisa. Cuman bagian dalamnya yang saya bisa dibilang, saya yakin lah ini pasti dalamnya udah nggak bagus. Kalaupun master remnya kita ganti dalamnya, cuman karena ini sudah terlalu lama diam seperti ini, pasti di bagian selongsongnya ini ya, di bagian dalamnya sini pasti sudah luka, jadi nggak maksimal. Jadi soalnya ini bagian pengereman, jadi pengereman itu vital ya. Percuma motor bagus, dipakainya enak, tapi kalau remnya nggak bener, nggak sip ya, nggak safety itu. Jadi ini nanti bakalan kita ganti satu set ya, nanti kita ganti satu set. Cakram juga nanti bakalan kita ganti, kita standarin. Selang rem juga ini nanti rencana saya mau ganti ya, saya ganti pakai TDR biar ada variasinya, dan juga harganya juga nggak terlalu mahal ya. Selain itu juga selang rem itu juga berfungsi untuk upgrade bagian pengereman gitu. Karena kalau yang aslinya ini kan dia dari karet ya bahannya.
Jadi kalau misalkan kita ngerem itu masih ada apa ya, si karetnya itu masih memuai gitu. Kalau misalkan yang sang rem kayak TDR, Kitako itu yang model seperti itu dia lebih bagus ya, lebih rigid. Jadi itu juga bisa jadi salah satu apa ya, opsi kalian yang mau upgrade pengereman. Dimulai dari selang rem yang harganya juga nggak terlalu mahal, sekitar 100 ribuan itu. Oke, itu untuk bagian pengereman. Shock breaker udah pasti ganti ya, itu yang belakang. Yang depan juga ini bekas dipendekin ya, bikin ceper, bocor juga kanan kiri ya. Nanti kita servis, ganti seal, ganti oli, itu udah pasti ya. Nah, untuk pelek sendiri kita udah siap, udah sedia ya. Ini pelek racing baru merek Rossi. Requestnya ban pakai tubeless, saya pakein ban FDR Sport XR Evo yang ukuran belakang 90/80, yang depan ukuran 80/80. Jadi buat yang nanya-nanya udah saya kasih tahu ya. Oke, jadi seperti ini. Nanti tinggal kita bagian head, habis bagian head udah kita buka, nanti saya informasiin lagi proses restorasi. Block head udah kita buka ya. Blok saya juga udah kita buka. Ini coba kita lihat piston mas, tadi yang baret mana? Nah ini baret nih, tuh ya, itu baret. Sebelah sana juga ada baret. Coba putar mas. Enggak, sebelah sini tadi. Ini sebelah sini juga ada. Coba diusap. Ini taruh dulu aja bloknya. Nah tuh. Nah terus di bagian atas juga ada bekas nabrak klep. Coba dilap ini, atasnya dilap. Nah nih tuh luka tuh ya, ini bukan coakan klep ya, tapi ini luka ini. Soalnya tadi yang bagian silinder head ini klep X nya tadi nongol ke atas macet, nggak mau nutup ya. Ini kemasukan air ini. Ini nanti silinder headnya kita buka ya, kita cek makan as pelatuknya masih bagus apa enggak. Ini piston masih standar, mau kita quarter ya. Requestnya katanya motornya biar enteng, dipakainya enak. Jadi kita quarter, bawa ke tukang bubut. Proses pengerjaan cover body ya. Ini cover body kasar udah diamplas, siap naik ke epoksi. Berikut juga dengan bodi halus ya. Untuk mesin belum kita kerjain ya, nanti bertahap. Tapi untuk sasis terus kayak swing arm, kaliper yang gitu-gitu semua udah ready ya, udah kita cat. Tinggal nanti proses perakitan gitu. Sekarang ngerjain body, nanti kalau body udah beres kita langsung kerjain bagian mesin. Ini perintilannya udah di sini semua ya. Ini sedikit udah ada yang kita bersihin. Ini bukan ya, ini punya Shogun, ini yang Vega ZR ya. Nanti bakalan kita bersihin. Terus itu shock breaker, blok-bloknya semua udah ready ya, udah siap, udah di pernis. Ini velgnya, ini sasisnya gitu. Ini juga ada spare partnya semua tuh ya, campur, ada yang orsinil, ada yang imitasi ya, kita menyesuaikan supaya nggak over budget gitu. Terus di sini juga ada ini kalipernya ya, ini kalipernya, ini bracketnya, ini standar sampingnya ya. Tangki kita kemarin kan karatan, sekarang udah kita ganti baru ya, kita udah beliin orsinil ya, itu orsinil. Terus ada tameng juga, tameng knalpot kita gantiin biar bagus ya. Oke, ini progres segini dulu. Nah ini ada barang-barang bekasnya, kita simpenin semua ya barangnya kalau nggak kepake. Jadi semisal nanti ownernya minta, kita bisa kasihin. Ini kemarin kardus beli tangki ya. Ini nggak kelihatan kemarin, ini di sini. Nah ini kode partnya untuk tangki bensin. Kita proses perakitan mesin ya. Ini piston sudah di quarter pakai film. Ya. Ini modelnya jenong ya, jadi kompresi sedikit naik. Sedikit tapi dibandingkan dengan standarnya. Ini klep kita ganti baru, orsinil ya. Klep udah kita ganti baru. Kemarin yang X nya itu bengkok.
Bentar. Nah, udah bersih semua ya. Ini yang X, ini yang in, udah bersih, udah disetel juga. Nanti tinggal kita tes nyala ya. Kondisi motor udah seperti ini ya, mesin sudah naik, kabel-kabel juga sudah, kaki-kaki sudah terinstal. Nanti tinggal kita rapikan lagi ya. Selang bensin kita ganti baru, membran bensin juga kita ganti baru, pelampung bensin kita ganti baru karena yang lamanya udah karatan parah ya, karena udah terlalu lama diam. Terus di tangki bensin juga nggak ada bensinnya, jadi karatan dia. Itu barang-barangnya semua ada di situ, kita simpen, nanti kita kasih unjuk sama yang punyanya. Kopling juga udah kita ganti ya. Ini mangkoknya, kampasnya, kampas kopling ya, kampas ganda, filter oli juga udah terpasang, sudah terinstall ya. Berhubung sekarang sudah malam, jadi mungkin kita lanjut besok lagi. Nah, terus ini untuk Vega ZR ini di apa ya ini namanya, mungkin ini semacam inilah untuk menekan gas emisi. Ini saya tutup ya, karena kadang suka bikin penyakit ini ya, jadi saya tutup. Kadang gasnya suka nembak-nembak, kadang dia nggak mau balik ya, jadi ini saya tutup, saya matiin. Piston juga udah tadi ya kan, udah kita videoin ya, kurang lebih seperti ini. Nanti kita lanjut lagi ya di hari berikutnya sini ya, yang saya bilang karatan. Nah tuh ya, udah parah ya, nggak akan bisa dinyala. Terus tuh tutup tangkinya juga udah karatan gini. Ini juga tuh ya, kelihatan kan parah, makanya kemarin saya ganti baru ya. Pokoknya ini semua barang yang kita gantiin nanti kita simpan di sini semua ya. Jadi kita kasih unjuk sama ownernya, barangkali ownernya masih mau ambil, nanti bisa kita kasihin. Berikutnya ini kita lagi bersihin karburator ya. Ini ternyata kita nemu kendala, ini nozzle tengahnya nggak ada ya. Ini bagian sini nozzle nggak ada. Kalau ini kan buat pilot jet yang sebelah kanan, di sebelah kiri nozzle-nya nggak ada, nozzle tengahnya. Ini harganya kalau di part katalog 108.000 ya, itu pun kalau masih ada. Sedangkan saya juga nyari-nyari nggak ada. Beli repair kit juga itu nggak dapet nozzle tengahnya. Kalau kuningan yang sebelah sininya itu dapat, tapi nozzle tengahnya ini nggak dapat ya. Ini PR, ini barang kecil mahal, susah nyarinya. Ini kita mesti cari dulu ini. Kalau mesin sih udah kepasang ya, box udah tadi udah apa namanya, kita cek semua bagus, kompresinya juga bagus, tinggal ini aja nih. Kita mesti cari dulu ini. Akhirnya restorasi Vega ZR selesai, punyaannya Mas Dwi ya. Ini yang kita jemput dari Pamulang. Sudah selesai. Ini untuk biaya sendiri menghabiskan sekitar 12 jutaan ya, 12 jutaan. Kemarin untuk video prosesnya nggak terlalu detail kita iniin, tapi tenang, untuk japri-japrian ke yang punya motor tetap jalan terus. Ini jadi untuk silinder head kita ganti ya, pakai punyanya Jupiter 115 31B ya. Untuk karburator kita pakai Shogun SP ya. Kenapa diganti? Karena Vega ZR itu jelek di silinder head, di bagian noken as laharnya cuma satu. Kalau ini ada dua, kanan kiri, jadi suara lebih halus gitu. Suara lebih halus, tenaga juga lebih bagus ya. Nah, karburator kenapa diganti? Karena kemarin motor ini sempat diam bertahun-tahun di luar tanpa ada box filter, tanpa ada penutup, dan kondisi kabel gas itu kebuka full, macet ya, botol skepnya kebuka terus, macet. Itu jadi bisa dibilang karburatornya sudah ngaco ya, sudah soak.
Itu kita sudah coba bersihkan, udah dicoba dibersihin, ganti repair kit, tapi masih nggak dapet di setel-setel, masih kurang bagus ya. Sekarang sudah jauh lebih bagus, di starternya enak, gampang. Kita coba nyalain tanpa digas ya. Nah, tanpa digas langsung nyala. Aki baru ya, piston baru kemarin sudah kita ganti, kopling baru. Ini dipakainya motor enak ya, nyaman sekali. Pengereman belakang untuk paha rem nih, untuk sedikit tips buat kalian yang punya motor bebek tapi rem belakangnya kurang pakem, pengen lebih pakem, bisa pakai paha rem Bison atau pakai paha remnya Air King. Paling jos sih pakai punya Bison yang seperti ini ya, jadi pakem dia gitu. Terus kita lakukan pengubahan sedikit di bagian pelek, kita ganti pakai pelek racing sesuai request. Selang rem kita pakein TDR biar ada variasinya sedikit. Sisanya standar sih ya, sisanya standar, gear standar ya. Ban kita pakai FDR Sport XR Evo depan belakang, yang belakang 90/80, yang depan 80/80. Sip. Oke. Untuk biaya tadi sudah saya sebutkan, buat kalian yang mau restorasi sub apapun itu ya, motor 9 tahun 90 ke atas kita siap pegang ya. Jadi kalau kalian ada yang mau restorasi bisa langsung aja merapat ke tempat saya, bisa cek di kolom deskripsi untuk info lebih detailnya gitu. Oke, jadi saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.